Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah pasar modal dengan dosen pengampu Ibu Sinta Ayu Purnamasari MSI. Kami dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Inter Lampung, izin untuk menyampaikan materi dari hasil penelitian yang kami teliti pada saat ini dengan judul peran pasar saham dalam transformasi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Tamam Adiansah dan di sebelah saya ada Nabila Madani, saya Suci Dharma, saya Septulan dari Salim Aman Iswalun Hasibuan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan serahkan kepada pemateri pertama. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pendahuluan dari materi kami, di mana negara sedang berkembang seperti Indonesia ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk investasi. Sarana dan mempunyai peran penting dalam investasi adalah pasar modal. Pasar modal menjalankan fungsi ekonominya dengan menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana atau lender ke pihak modal, juga menjalankan fungsi keuangan dengan harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi. Pasar modal memiliki peran krusial dalam pengembangan ekonomi, terutama di negara berkembang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Menggunakan pendekatan studi kasus, analisis dilakukan terhadap data ekonomi dan pasar saham dari beberapa negara berkembang. Penelitian ini juga melibatkan tinjauan literatur untuk memahami hubungan antara pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pentingnya untuk memahami peran pasar saham dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. kajian teori. Yang pertama itu ada pasar modal syariah. Peran utama pasar modal adalah menghimpun dana jangka panjang bagi pemerintah, bank, dan perusahaan sambil menyediakan platform untuk perdagangan sekuritas. Penggalangan dana ini dipengaruhi oleh kinerja pasar saham dan obligasi di pasar modal. Pasar modal syariah mengacu pada pasar di mana kegiatan dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah mewakili penegasan hukum dalam transaksi pasar modal di mana pasar bebas dari aktivitas dan elemen yang dilarang seperti riba, maisir atau judi dan gharar. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan penjualan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasional berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamiyah. Pada kesempatan itu ditandatangani nota kesepahaman antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilanjutkan dengan nota kesepahaman antara DSN MUI dengan SRO. Perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah pasar modal syariah tidak mengenal kegiatan perdagangan semacam short selling, beli jual dalam waktu yang amat singkat untuk mendapat keuntungan antara selisih jual dan beli. Yang kedua itu ada indeks saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kesekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Tujuan atau manfaat dari indeks saham antara lain untuk mengukur sentimen pasar, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana dana indeks dan ETF indeks, serta produk turunan, benchmark bagi portofolio aktif, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi, resiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan resiko, serta proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Yang ketiga yaitu indeks saham syariah Indonesia, yang merupakan indeks saham yang mewakili seluruh saham syariah di Indonesia sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat perkembangan ekonomi dalam pasar modal syariah. Melalui indeks saham syariah Indonesia dijelaskan bahwa pasar modal pun memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, di sini saya akan melanjutkan
materi dari saudari Novi untuk kapitalis pasar saham. Kapitalis pasar saham adalah nilai pasar dari totalitas nilai efek yang tercatat di bursa efek. Kapitalis pasar saham dihitung dengan cara mengajukan harga saham dengan jumlah saham beredar. Kapitalis pasar merupakan nilai perusahaan berpasar dalam berinvestasi. Kapitalis pasar digunakan untuk membandingkan saham. Kapitalis pasar yang terlalu kecil menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terlalu kecil perannya di sektornya, sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan akan tergeser oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Perusahaan dengan kapitalis pasar besar, risiko kebangkrutan maupun fluktuasi harga saham relatif rendah. Hanya saja untuk investor yang ingin menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut harus menyediakan modal yang cukup besar untuk berinvestasi. Pada umumnya, saham-saham berkapitalisasi besar didominasi oleh saham-saham perusahaan besar. Berdasarkan pendapatan dan pengaluran teori kapitalis pasar adalah sebagai earning. Nilai suatu perusahaan dapat ditentukan berdasarkan pendapatan yang didapatkan setiap tahunnya dikalikan dengan multiplier tertentu, dan berdasarkan pengeluaran atau cost adalah kapitalis perusahaan yang berdasarkan pada cost dari fixed kapital yang digunakan dalam suatu perusahaan. Penelitian ini didukung oleh kajian penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu jurnal yang diteliti oleh Lisnawati dan Eka Budianti pada tahun 2011 dengan judul Perkembangan Pasar Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Analisis Faktor Autoregression, dengan Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Yang kedua yaitu jurnal yang diteliti oleh Rizka Adlia Yuanisa, Rizka Nasution, dan Isnaini Harahap pada tahun 2023 dengan judul Peran Pasar Modal Syariah dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, dengan jurnal Masyarif Al-Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Yang ketiga yaitu jurnal yang diteliti oleh Federasi Santri pada tahun 2016 dengan judul Peran Pasar Modal Syariah dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, dengan jurnal ilmiah jurusan Ilmu Ekonomi. Metode penelitian. Adapun studi yang digunakan pada pendekatan ini yaitu kualitatif dengan studi kasus sebagai metode penelitian. Data ekonomi dan pasar saham dari beberapa negara berkembang akan dikumpulkan dan dianalisis secara rinci. Selain itu, tinjauan literatur akan dilakukan untuk memahami hubungan antara pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Data yang dianalisis akan mencakup berbagai indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, investasi dan lapangan kerja, serta data pasar saham seperti indeks harga saham, nilai perdagangan harian, dan kapitalis pasar. Data tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretif untuk memahami dampak pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis akan memberikan wawasan yang mendalam tentang peran pasar saham dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Implikasi dari temuan ini akan dibahas dalam konteks kebijakan publik dan strategi investasi yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang hubungan antara pasar saham dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, serta memberikan panduan bagi praktisi dan pembuat kebijakan di bidang keuangan dan pembangunan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama ada analisis saham. Sebelum kita membeli saham, diperlukan suatu analisis saham terlebih dahulu untuk menentukan apakah saham itu layak atau tidak untuk dibeli. Lalu, untuk menentukan harga jual saham itu mahal atau tidak. Menurut Samsudin 2007, ada dua metode yang biasa digunakan oleh para analisis untuk menganalisis saham, yaitu yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental ini adalah analisis yang mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi suatu perusahaan, dengan melihat pada indikator ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penampilan perusahaan seperti volume penjualan, kekayaan, keuntungan, dan sebagainya.
Analisa fundamental dilakukan dengan tujuan pada aspek-aspek yang fundamental dari suatu perusahaan yang terjun ke pasar modal. Secara garis besar, pendekatan fundamental analisis menilai investasi dalam bentuk dividen dan prospek perusahaan. Lalu yang kedua ada analisa teknikal. Analisa ini merupakan kebalikan dari analisa fundamental karena lebih menekankan pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi naik turunnya harga saham serta naik turunnya permintaan dan penawaran saham. Cara yang digunakan untuk menganalisa saham yaitu dengan cara mengamati harga saham secara beberapa periode. Kemudian dibuat suatu grafik atau tabel. Lalu selanjutnya ada konsep pertumbuhan ekonomi. Secara ekonomi ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan yang dengan memperhitungkan komponen-komponen makroekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor, dan impor, sedangkan dari sisi penawaran dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produk nasional. Berikut beberapa poin pembahasan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada faktor penyebab pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti investasi, konsumsi rumah tangga, ekspor dan impor, serta kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua ada peran sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi utama seperti industri manufaktur, pertanian, pertambangan, dan jasa memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada investasi dan kebijakan pemerintah. Investasi baik dari dalam luar maupun luar negeri memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada isu-isu makroekonomi. Isu-isu makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan defisit anggaran juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kelima ada pertumbuhan inklusif. Penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif, bahwa berarti manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Pasar saham adalah instrumen keuangan yang memperjualbelikan surat-surat berharga berupa obligasi, saham untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Dan kegiatannya dilaksanakan di bursa di mana tempat bertemunya para pialang dan yang mewakili investor. Di Indonesia, perkembangan pasar modal memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dari pembayaran pajak. Perkembangan pasar modal yang tinggi akan membawa perekonomian pasar surplus neraca pembayaran karena tingkat aliran dana yang berasal dari luar negeri lebih cepat dibandingkan tingkat aliran barang, sehingga terjadi balance of payment surplus. Pada akhirnya, perubahan pertumbuhan nilai tukar, pertumbuhan investasi real, pertumbuhan tingkat inflasi, dan neraca pembayaran akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan trickle down effects yang bermuara pada perbaikan tingkat sejahtera masyarakat yang secara keseluruhan. Ada beberapa poin pembahasan terkait kontribusi pasar syariah terhadap pertumbuhan di Indonesia. Yang pertama yaitu pembiayaan yang berkesinambungan, kedua peningkatan investasi, ketiga pengembangan kapital manusia, keempat stabilitas ekonomi dan keuangan, dan yang kelima pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kesimpulan di mana pentingnya pasar modal bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal dapat berperan sebagai katalisator untuk ekspansi ekonomi, yang pertumbuhan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur, mendorong pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja dan investasi. Pasar saham sangat penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru, untuk mendorong terciptanya sektor-sektor ekonomi baru dan inovasi. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata dan ucapan yang salah, kami mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.